Tuhan mengikuti anjuran pemerintah, bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus atau membutuhkan anggur dan roti untuk perjamuan kudus minggu depan, dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan dimanapun berada. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Apa kabar dan tetap semangat bersama Tuhan pagi hari ini, amin. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini dengan kita satu hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, boleh kami ada pagi hari ini. Boleh kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari, bahkan sepanjang bulan, bahkan di minggu yang keempat ini Tuhan. Kami mau bersyukur karena Tuhan baik. Engkau pelihara kami hingga pada saat ini yang tidak kurang satu apapun Tuhan. Dan kami datang pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami bawa pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pagi ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, hanya nama Yesus yang kami tinggikan, kami agungkan. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Allah berada dan kota perlindungan. Kuasa bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia tak pernah pergi buat saudara dan saya. Katakan Tuhan kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menarah kota bertinjuan. Cuma satu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Cuma satu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lagi-lagi katakan, cuma selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
buat Tuhan pagi hari ini jemaat. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sangat baik, karena Engkau Allah yang layak kami sembah pagi hari. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Katakan dengan iman dari Allah. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidupku. Terima kasih Kau Tuhan yang sanggup memulihkan. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberkati. Katakan dengan iman, kamu dan memujimu Tuhan, dan menyembahmu Tuhan. Umatmu mengangkatmu, kamu memuji dan menyembah semua hidupmu. Haleluya. Angkat tanganku kepadamu, seluruh hidupku memujimu. Katakan Tuhan memujimu Tuhan, Tuhan memujimu Tuhan, Tuhan menyembahmu Tuhan. Angkat tanganku kepadamu, seluruh hidupku. Tuhan memuji, Tuhan menyembahmu Tuhan. Angkat tanganku kepadamu, seluruh hidupku. Sekali lagi dengan iman coba Tuhan katakan, Tuhan memujimu Tuhan, Tuhan menyembahmu Tuhan. Angkat tanganku kepadamu, seluruh hidupku memujimu. Seluruh hidup kami memuji, seluruh hidupku memujimu.
seumur hidupku memujimu. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita angkat penyembahan, bawa hormat syukur baginya, puji dan sembah Dia. Berpujilah Kau yang kami ampunkan, Kau yang kami muliakan Tuhan. Haleluya. Berpujilah nama-Mu Yesus, Engkau kami majukan Tuhan. Shiralabaya Nabuya Nabu, Shiralabaya Nalabuya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kamu memperhatikan, Kau menaungi kami Tuhan, bahkan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Kami rindu akan firman-Mu yang menguatkan kami, dan kami sadar tak semua dapat kami miliki Tuhan tanpa Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu iya dan benar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Yes Tuhan, terima kasih. Ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Biarlah pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan dari awal, kami sadar, semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku kami percaya bahwa rancangan-Mu indah bagi kami, rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Katakan walau
memandang padamu, kau ada untukku. Semoga banyak Pahandrianto. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Waktu melangkah, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau padaku. Sekali lagi dengan iman mengatakan, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap memandang padamu. Untuk melangkahku, walaupun tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hati kami terpaku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kau terangkat hati, termasuk hadiratmu Tuhan. Haleluya. Walau kami tidak bisa melihat semua rencanamu Tuhan, kami percaya Kau tetap memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Tetap memberikan perlindungan penyertaan-Mu sampai pada hari ini kami dalam keadaan yang baik dan sehat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami akan bersedia untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berkati semuanya ya Bapak. Terima kasih hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada pada minggu pagi hari ini. Saya percaya saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Walaupun situasi di luar tetap tidak bersahabat bagi kita, kita masih harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing, bisa menahan setiap kegiatan kita supaya dengan tujuan semuanya bisa kembali normal. Kalau bicara tentang sesuatu yang normal, sepertinya agak susah karena beberapa saat kita mulai melihat satu kalimat di mana dituliskan sepertinya kita akan bersahabat dengan pandemi ini, dengan keadaan, dengan virus seperti ini. Nah, tapi tidak membuat kita menjadi surut bahwa kita tetap punya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tetap tenang di dalam badai kehidupan. Saudara kalau nanti baca Markus 4 ayat 35 sampai 41 atau kita baca bareng-bareng. Di situ perikopnya
disebutkan angin ribut diredakan. Ayat 35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerak orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dari pembacaan firman Tuhan tersebut kita melihat ada badai mulai datang, perahu sudah mulai banjir atau penuh dengan air. Saya rasa apa yang dirasakan oleh para murid pada saat itu adalah sesuatu yang namanya panik. Mereka menjadi panik, takut, mereka juga menjadi takut, dan yang pasti mereka juga punya kekhawatiran. Sekalipun hal itu terjadi, pasti juga ada di antara mereka yang punya atau terbesit dalam pikirannya rasa sebel. Kenapa? Dia melihat Yesus, guru Tuhan, diem aja, tidur lagi, kira-kira begitu. Seakan-akan nggak peduli kalau perahunya hancur. Nah, sama seperti kita. Hampir 100% dari kita akan punya sikap dan perasaan yang sama seperti mereka. Jadi kalau tadi di awal saya membuka dengan kalimat tetap tenang di tengah badai kehidupan, nah kayaknya lebih gampang ngomong daripada kita mengimani ataupun kita melakukannya. Ngomong sih gampang gitu kan, tapi coba lakuin, bisa nggak? Saat ini kita menghadapi yang namanya pandemi. Kita pikir di awal tahun 2020 paling cuma 3 bulan selesai. Siapa yang menyangka sampai hari ini kita mendapatkan hal yang sama, berulang, mendapatkan hal yang baru, serta ada satu kalimat yang tadi saya sampaikan, kayaknya kita mesti bersahabat dengan virus, dengan pandemi, dengan keadaan seperti ini. Di tengah kehidupan keluarga juga seperti itu. Kalau seseorang punya inisiatif setelah dewasa ingin berumah tangga dan punya anak, suatu waktu pasti akan juga menghadapi yang namanya masalah. Contoh, ini anak udah umur 5 tahun, harus sekolah, gitu kan. Masalahnya apa? Biayanya dari mana? Kira-kira begitu. Itu sering diucapkan. Bukan berarti tidak boleh untuk menikah, tapi ya itu juga akan terucap begitu. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal ini kita bisa sampaikan pasti ada panik, khawatir, takut. Tenang di tengah badai kehidupan bukan berarti kita lari dari kenyataan. Tetapi ambil satu sikap di mana kita bisa dan berani ataupun siap untuk bisa menghadapi kenyataan seperti itu. Karena ternyata kesulitan, masalah ada di depan kita. Kita punya pilihan, lari, menghindari masalah, atau kita hadapi masalahnya. Hasil akhirnya sangat berbeda. Kalau kita lari ya kita nggak akan pernah bisa menghadapi masalah, kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tetapi kalau saudara mengambil pilihan yang kedua, saudara menghadapi masalah, ya saudara akan masuk di dalamnya, bergumul, dan bisa menyelesaikan masalah.
permasalahan berikutnya adalah, betul nggak kita bisa menyelesaikan masalah? Apakah kita bisa menyelesaikannya dengan cara tenang, atau kita dengan keadaan panik? Untuk bisa menghadapi badai, kita harus bisa merasakan yang namanya kuasa dari Tuhan. Jadi saat kita berada di tengah badai, ternyata itulah saatnya kita bisa merasakan kasih daripada Tuhan. Ada seorang berkata, anak muda berkata kepada bapaknya, pada saat dia mengalami pergumulan, apa yang harus kita lakukan? Dia bertanya seperti itu. Dan ternyata orang tuanya itu menjawab dengan satu ilustrasi. Dia bilang, "Nak, kalau kamu pergi ke toko karena kita membutuhkan sesuatu, saat itu kamu sedang bermain. Mungkin nggak saya kasih uangnya?" Karena apa? Orang tua tersebut mempunyai pemikiran bahwa kalau anaknya itu masih punya kepikiran untuk main, dia nggak akan punya pemikiran bahwa dia harus ke toko membeli sesuatu. Jadi uangnya nggak akan disiapkan. Nah, dengan kata lain, Tuhan punya yang namanya kekuatan yang super. Dia punya modal, dia punya uangnya, dia punya solusinya. Tetapi kalau kita masih belum fokus akan apa yang kita hadapi, kira-kira Tuhan akan memberikan nggak kepada kita solusinya? Enggak. Sampai kita benar fokus mau menyelesaikan masalah, mau keluar daripada apa yang kita hadapi, bilang kepada dia, minta kepada dia untuk membantu kita, baru dia kasih. Kira-kira begitu, setuju ya? Jadi pada saat kita menghadapi yang namanya badai kehidupan, kita akan tenang kalau kita tahu bahwa kita bisa melewati badai tersebut. Tuhan nggak berpikir yang gampang, ya udah nih kasih aja langsung kekuatan yang enggak. Dia mau tahu kita dulu, fokus nggak, serius nggak kita untuk bisa keluar daripada badai kehidupan tersebut, dan kita bisa tenang menghadapinya. Nah disitulah jadi kita bisa merasakan kekuatan kuasa Tuhan pada saat kita berada di dalam badai. Berikutnya, badai pasti berlalu. Ya sampai ada lagunya gitu ya, badai pasti berlalu. Nah pertanyaannya, setelah badai berlalu, kondisi kita itu jadi seperti apa? Tetap tenang, menjadi pemenang, euforianya berlebihan, atau kita nggak ngerti harus ngapain. Saudara pasti pernah dengar kisah atau cerita tentang burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali itu tahu kapan waktunya badai akan muncul. Saudara tahu kalau badai akan muncul? Saya juga nggak tahu. Tapi saya pernah naik ke ketinggian 250 meter di menara televisi. Sampai di ketinggian tersebut, yang saya lihat, wah, kota semua, lalu ada awan. Sekali waktu, teknisi yang menemani saya bilang, "Pak, kita turun." Loh, kenapa? Kan pekerjaan belum selesai. Ini baru jam 2 nih, masih ada 3 jam lagi gitu kan. Gak bisa Pak, tuh. Di kejauhan sudah ada awan hitam. Kita nggak pernah kepikir bahwa itu akan menjadi masalah. Oh gitu, nggak bisa ditahan dulu, kita kira begitu ya, negosiasi. Biar bisa cepat selesai pekerjaan, baru selesai gitu kan, baru turun. Nggak bisa Pak, nanti kita masalah. Ya udah, turun. Nggak sampai 15 menit setelah sampai di bawah, langsung hujan dengan petir. Jadi mereka lebih ngerti karena mereka pengalaman dengan hal begitu. Dan kalau kita tetap memutuskan berada di ketinggian tersebut, ya udah. Yang pertama basah, hujan main hujan, oke. Saudara berani
main petir di atas 250 meter, enggak, saya juga nggak berani. Jadi ya itu. Nah kembali lagi, tadi burung Raja Wali juga demikian. Dia tahu kapan sebuah badai akan muncul. Jadi burung Raja Wali itu mempersiapkan sebelum dia terbang sampai ketinggian tertentu, dia pasti nunggu nih badainya dari mana. Ketika badai itu datang, dikatakan Raja Wali mengembangkan sayapnya sehingga angin badai yang datang menyerbu dirinya justru akan mengangkat dan melayangkan dia lebih tinggi lagi. Dia tahu triknya. Jadi dia memanfaatkan badai tersebut untuk bisa terbang lagi lebih tinggi. Pertama dia nggak capek dan dia bisa melampaui badai tersebut. Jadi saudara kalau ingat bahwa saudara di dalam badai, justru saudara akan tahu bahwa Tuhan akan membantu saudara melewati badai tersebut. Tapi kalau kita lari daripada badai tersebut, ya kita nggak ngerti, nggak pernah kita hadapin gitu. Jadi kuasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita sangat penting. Bagaimana kita bisa melewati badai tersebut. Ada satu kalimat di mana disebutkan kapal itu kalau ada di pantai kelihatannya bagus dan selalu aman. Tetapi bukan fungsinya daripada kapal itu bersandar di pantai terus, nggak ada gunanya gitu kan. Dia harus bisa sebagai alat transportasi, harus jalan dia ke tengah laut menghadapi ombak dan segala macam. Kita nggak bicara kapal itu bocor dan segala macam, tapi yang jelas kalau kapal itu berfungsi dengan baik, dia pasti akan bisa melewati gelombang menjadi alat transportasi. Kita bisa mencapai tujuan kita. Selanjutnya saya mau kasih tahu apa yang saya dapat untuk kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan. Yang pertama, nanti saudara baca di Yosua 23 ayat 14. Percaya selalu akan janji Tuhan. Yosua juga demikian. Dia percaya dalam perjalanan kehidupannya tidak ada satupun janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak digenapi. Janji Tuhan dibuat untuk Yosua itu berharga. Tuhan juga menepati janjinya. Jadi segala sesuatu yang dibuat antara Tuhan dengan kita, yang namanya janji Tuhan, cuma satu yang harus kita lakukan, percaya akan janji Tuhan. Karena iman kita juga bisa menerima penggenapan janji Tuhan. Dikatakan iman itu timbul dari pendengaran dan dari hati kita. Jadi kita harus selalu terbuka dengan firman Tuhan. Janji Tuhan akan selalu membuat kita bertahan dan bisa tetap tenang di saat kita menghadapi yang namanya badai hidup. Yang kedua, kita membangun satu keadaan di antara orang-orang percaya. Di samping kiri kanan kita banyak orang-orang kudus, bukan orang kudus yang di Jawa Tengah ya, tapi maksudnya di setiap kita pasti ada orang yang bisa menasehati kita dekat dengan Tuhan. Dan disitulah kita perlu bisa saling membangun rasa percaya sehingga kita selalu bisa bertahan dan tenang dalam menghadapi badai kehidupan tersebut. Berikutnya yang ketiga, kalau kita ingin berhasil dan sukses, biasanya orang berkata sabar dan tekun. Sama, kita juga di dalam bertahan menghadapi badai kehidupan harus sabar, harus tekun. Musa juga demikian, dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Apakah jalannya mulus? Enggak, dia mengalami kesusahan, kehabisan bahan makanan, ada penuh dengan masalah, ada ular, ada rintangan yang lain. Tetapi Tuhan tetap melindungi. Mereka bisa dibebaskan dari gigitan ular. Pada saat bangsa Israel keluar,
itu juga nggak mudah. Selalu hidupnya mereka menggerutu kepada Tuhan. Jadi kalau saudara lihat dari peta, dari Mesir masuk menuju tanah perjanjian yang namanya Kanaan, sebetulnya dekat, tapi dia muter ke bawah, berputar-putar terus, akhirnya nggak semuanya masuk. Itu karena mereka diuji kesabaran dan ketekunannya. Saudara mesti ingat bahwa dalam badai mungkin waktunya menjadi panjang, belum tentu reda. Bisa jadi ada masalah berikutnya di dalamnya. Jadi saudara harus punya yang namanya kesabaran dan ketekunan. Yang keempat, belajar untuk rendah hati. Tuhan itu sangat-sangat benci, menolak orang yang disebut angkuh. Tetapi dia selalu memandang tinggi kepada orang yang rendah hati. Jadi keangkuhan dan kesombongan bisa saja menjadi satu penyebab kita malah masuk ke dalam badai tersebut. Tapi kalau misalnya kita bisa mengubah, kita mau belajar, dan kita bisa rendah hati, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa selalu waspada, nggak nantangin Tuhan, dan kita bisa tetap tenang di dalam memasuki badai kehidupan. Beberapa dari kita juga ada juga yang mungkin masih tidak percaya adanya virus, gitu kan. Kalau saudara belum mengalami sendiri, gitu. Tapi yang jelas, kalau kita bisa belajar dan bisa rendah hati, pasti kita bisa lewati dengan baik. Buktinya apa? Sampai hari ini kita tetap sehat. Sampai hari ini kita dalam perlindungan Tuhan. Dan kita ingin Tuhan tetap menyertai kita sampai kita bisa melewati hal yang kurang baik pada saat seperti ini. Yang kelima, kita harus hidup di dalam Yesus. Karena kasih Tuhan itu memang ditujukan buat kita. Hanya Dia yang ingin kita itu benar-benar bisa menikmati hidup. Makanya hidup di dalam Yesus itu adalah satu-satunya. Tuhan mau mengisi setiap kekosongan yang ada di dalam hidup kita. Saudara pasti pernah mendengar, membaca bahwa di dalam hidup kita ada satu ruangan yang kosong. Ya percaya atau tidak percaya, kita pasti menghadapi hal tersebut. Enggak Pak, hidup saya semua teratur, terencana, enggak ada ruangan yang kosong. Jawabannya cuma satu, enggak mungkin. Kita pernah mengalami yang namanya merasa sendiri, nggak ngerti, nggak tahu harus berbuat apa. Itu kita menghadapi namanya kekosongan. Pada saat kekosongan itu cuma satu yang bisa ngisi, yaitu Tuhan. Jadi biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Biarkan Dia masuk supaya Tuhan yang memberikan jalan kepada kita. Jadi setelah kita belajar hari ini bagaimana kita bisa tenang menghadapi badai kehidupan, saya simpulkan hanya ada dua. Yang pertama, jangan takut. Tuhan bertanya kepada muridnya tadi, mengapa kamu takut? Mengapa kita nggak percaya? Masalah sebesar apapun boleh datang menimpa kita. Tapi kalau kita tidak mau takut, kita harus bisa melihat kepada Tuhan. Karena kita punya Yesus. Kita ada dalam satu perahu bersama dengan Tuhan. Ya tadi saya katakan di awal, ya kita juga punya pikiran sebel gitu ya sama Tuhan. Dia tidur, kita disuruh menghadapi badai sendiri. Karena kita takut akan badainya. Lalu kita mencari siapa nih yang bisa disalahkan. Oh Tuhan Yesus lagi tidur. Mesti jangan tidur, bangunin supaya kita nggak takut, gitu kan? Yang kedua, percaya. Tadi dikatakan juga, mengapa engkau takut, mengapa tidak percaya. Jadi kita harus bisa percaya sepenuhnya.
mereka yang kurang percaya biasanya akan menghadapi hal-hal yang lebih besar, takut, bahaya, khawatir, dan segala macam. Coba saudara pikirkan, apa sih yang kira-kira Tuhan gak bisa buat dalam hidup kita? Selama kita berjalan dengan Yesus, 1,5 tahun katakanlah terakhir yang kita rasakan, dia selalu berada dekat dengan kita, amin. Dia menuntun, menopang hidup kita, gak berkekurangan. Ya, saya juga sering mendengar, Pak, maaf nih, habis nih beras di rumah. Tapi coba saudara pikir, tadi pagi saudara masih makan kan? Atau nanti setelah ibadah saudara berpikiran untuk makan kan? Masih bisa makan? Amin. Jadi itu penyertaan, pemeliharaan daripada Tuhan. Jadi kesimpulannya adalah jangan takut dan tetap percaya sepenuhnya. Musik boleh maju ke depan. Biarlah kita tidak takut lagi akan segala hal yang sedang menimpa kita. Karena Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang.
dan hikmat-Mu supaya kami sampaikan dengan dasar daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada minggu pagi hari ini, kami boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi, kita boleh pulang membawa berkat yang berlimpah dari surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Dia hari yang dia menyerahkan jiwaku, dia menuntut jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Haleluya. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap jaga kesehatan. Kita bertemu kembali minggu depan, kita akan ada perjamuan kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.